materi tentang pengertian sastra anak, manfaat belajar sastra anak, dan ragam sastra anak. Materi yang pertama, pengertian sastra anak. Sastra anak adalah sastra yang dari segi bahasa dan isi sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional anak. Materi yang kedua yaitu manfaat belajar sastra anak. Apa sih manfaatnya? Manfaat belajar sastra anak yaitu sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menuntut kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, pembentukan kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, serta memberi pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Nah, materi yang ketiga yaitu ragam sastra anak. Ragam sastra anak terbagi menjadi yang pertama, realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi walau tidak harus bahwa ia memang benar-benar ada dan terjadi. Ada beberapa cerita yang dikategorikan dalam realisme, yaitu sebagai berikut. 1. Cerita realisme biasanya bercerita tentang masalah-masalah sosial dengan menampilkan tokoh utama protagonis sebagai pelaku cerita. 2. Realisme binatang, yaitu cerita binatang yang bersifat non-fiksi. 3. Realisme historis, mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 4. Realisme olahraga, yaitu cerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga. Kedua, fiksi formula. Jenis cerita yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah sebagai berikut. 1. Cerita misterius dan detektif. 2. Novel serial, yaitu novel yang diterbitkan secara terpisah, namun itu merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, fantasi. Jenis sastra yang dapat dikelompokkan ke dalam fantasi ini adalah sebagai berikut. 1. Cerita fantasi, yaitu cerita yang menampilkan tokoh, alur, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut seluruh maupun hanya sebagian cerita. 2. Fantasi tinggi dimaksudkan sebagai cerita yang pertama-tama ditandai adanya fokus konflik antara yang baik dan yang jahat, antara kebaikan dan kejahatan. 3. Fiksi sains. Yang keempat yaitu sastra tradisional. Jenis cerita yang dikelompokkan ke dalam genre ini adalah sebagai berikut. 1. Fabel, yaitu cerita binatang yang dimaksudkan sebagai personifikasi karakter manusia. 2. Dongeng rakyat, diceritakan secara lisan dan turun-temurun, sehingga selalu terdapat variasi pencitraan walau isinya kurang lebih sama. 3. Mitos, yaitu cerita yang berkaitan dengan dewa-dewa atau tentang kehidupan supranatural yang lain. Juga sering mengandung sifat pendewaan manusia atau manusia keturunan dewa. 4. Legenda, menampilkan tokoh sebagai hero yang memiliki kehebatan tertentu dalam berbagai aksinya, dan itu sangat mengesankan. 5. Epos, berisi cerita kepahlawanan seorang tokoh hero yang luar biasa hebat, baik dalam kesaktian maupun kisah pertualangannya. Kelima, puisi. Genre puisi anak dapat berwujud sebagai berikut. 1. Puisi-puisi lirik yang berupa tembang-tembang anak tradisional atau tembang-tembang Nina Bobo.
2. Puisi naratif, yaitu puisi yang di dalamnya mengandung cerita yang dikisahkan dengan cara puisi. 3. Puisi personal, yaitu puisi modern yang sengaja ditulis untuk anak-anak, baik oleh penulis dewasa maupun anak-anak itu sendiri. Yang keempat, non-fiksi. Bacaan non-fiksi dapat dikelompokkan ke dalam subgenre buku informasi dan biografi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.